Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yonatan Setiagita dengan NIM 200512140009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu subnetting. Adapun pengertian dari subnetting yaitu subjaringan atau subnet adalah pembagian logis dari suatu jaringan IP. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam subnet dialamatkan dengan bit group umum, identik, dan yang paling signifikan dalam alamat IP mereka. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Selanjutnya ada tujuan-tujuan dari subnetting. Yang pertama, mengefisienkan pengalamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu tujuan lainnya menempatkan suatu host untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, dan terakhir untuk meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Lalu selanjutnya saya akan memberi tutorial mengenai subnetting menggunakan Cisco. Baik, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial subnetting. Untuk pertama-tama kita akan menaruh PC terlebih dahulu. Saya akan menaruh 3 PC. Yang ini saya delete PC-nya untuk memudahkan penamaan aja. Lalu saya tambahkan 3 PC lagi, yang nantinya setiap 3 PC ini akan disambungkan oleh sebuah switch. Jadi pada tutorial ini saya menggunakan 2 buah switch. Yang nantinya switch ini juga saya hubungkan dengan sebuah router. Lalu kita hubungkan ketiga PC tadi ke switch dengan kabel seperti ini. Lalu kita hubungkan lagi. Lalu kita hubungkan switch tadi ke router. Setelah itu kita klik PC1 desktop dan kita isi IP address-nya. Saya menggunakan 192.168.1.1. Lalu kita ke PC1, kita copy dulu. Untuk memudahkan penamaan tinggal copy paste, kita ganti akhirannya menjadi 2. Lalu yang ketiga juga demikian, kita ganti angka satunya dengan angka 3. Lalu kita beri juga ke PC 456, tetapi dengan menggunakan IP address yang berbeda karena berada di gang atau switch yang berbeda. Kita gunakan 65 pada PC 4, dan pada PC 5 nanti kita menggunakan titik 66. Begitupun juga dengan PC 6, kita ganti dengan 67. Lalu kita kembali ke PC 1, kita ganti subnet masknya dengan 192 terakhirnya. Lalu kita ke PC 2 dan lakukan yang sama, 192 kita ganti. Ke PC 3 kita ganti juga akhirannya dengan 192. PC 4 kita ganti juga
menjadi 192. PC 5 juga demikian, dan PC 6 juga demikian, 192 kita ganti. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat seperti ini informasinya. Lalu kita klik router, config, maka bisa terlihat ada fast Ethernet. Di interface ada fast Ethernet 0, fast Ethernet 01, 10, fast Ethernet 40, fast Ethernet 50, dan serial 20 dan serial 30. Tetapi untuk serial tidak akan kita gunakan. Lalu selanjutnya akan kita lakukan adalah melihat informasi tadi. Kita menggunakan fast Ethernet 00, kita masukkan IP address-nya. (192.168.1.10) untuk yang di bagian kiri. Lalu untuk subnet masknya kita ganti dengan 192. Dan yang untuk fast Ethernet 10 kita gunakan IP address 192.168.1.100 agar jangkauannya tercapai. Dan untuk subnetnya juga sama, 192. Ini adalah untuk yang bagian kanan. Lalu kita tunggu yang berwarna kuning ini agar menjadi warna hijau. Kita tunggu. Setelah semuanya sudah berwarna hijau, yang akan dilakukan adalah kita klik PC 1, lalu kita IP configuration, klik, kita masukkan default gateway-nya 192.168.10 untuk di bagian kiri. Dan untuk PC 2 demikian, kita ini menggunakan mencontohkan PC 1, PC 2, dan PC 4 terlebih dahulu. Dan untuk yang PC 4 kita gunakan .100. Lalu kita klik simulation dan kita klik show all. Lalu kita pilih edit filters dan kita tanda centangkan ICMP karena kita akan membahas tentang itu. Lalu kita coba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3 terlebih dahulu. Lalu kita coba mulai. Pesan diarahkan ke switch dan switch mengarahkan ke PC 3. Lalu PC 3 mengembalikan ke switch dan dikembalikan lagi ke PC 1. Maka berhasil, terlihat ada tanda centang karena berada di switch atau gang yang sama. Lalu kita ulangi untuk mengirimkan PC 1, pesan dari PC 1 ke PC 4. Coba kita play. Lalu kita simulasikan. PC 1 mengirimkan pesan ke switch. Dari switch akan diarahkan ke router, tetapi router menolak. Maka gagal, kita ulangi kembali.
PC1 ke PC4. Pesan dari PC1 dikirimkan ke switch, lalu nanti switch akan mengirimkan ke router, dan router akan mengirimkan pesan ke switch yang bagian kanan dan akan diteruskan lagi ke PC keempat. Setelah itu PC keempat akan mengembalikan pesan ke switch 1, ke switch yang kanan maksudnya, lalu dikirim ke router, lalu router akan mengembalikan ke switch bagian kiri dan akan diteruskan kembali ke PC1. Maka terlihat berhasil, itu dikarenakan PC1 dan PC4 memiliki gateway. Lalu kita ulangi untuk mengirim pesan dari PC2 ke PC5. Kita simulasikan. PC2 mengirimkan pesan ke router, PC2 mengirimkan pesan ke switch dan switch mengirimkan ke router, tapi ditolak. Kita ulangi kembali. PC2 ke PC5. Pesan dikirimkan ke switch, switch meneruskan ke router, router akan meneruskan kembali ke switch bagian kanan dan akan diteruskan lagi ke PC nomor 5. Tetapi PC nomor 5 tidak bisa mengembalikan pesan tersebut ke PC nomor 2 karena berada di gateway yang berbeda. Karena tidak memiliki gateway. Lalu coba kita ganti dengan gateway titik 100, lalu kita coba kembali. Dikirimkan ke switch kiri, lalu diteruskan ke router. Router akan kembali meneruskan ke switch kanan dan akan diteruskan lagi ke PC 5. Karena sudah memiliki gateway, maka PC 5 bisa mengembalikan pesan tadi ke switch kanan ke router, dan router nanti mengirimkan ke switch kiri dan switch kiri meneruskan ke PC nomor 2. Maka berhasil, terlihat dari ada tanda centang. Karena itu tadi, PC2 dan PC5 memiliki gateway. Lalu kita delete kembali dan kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC3 ke PC6. Gagal karena PC3 tadi tidak memiliki gateway, dan begitu pun juga PC6 yang tidak memiliki gateway. Maka pesan tidak dapat terkirimkan, baik dari PC3 maupun ke PC6. Maka akan saya delete dan kita coba berikan. Kita akan coba tulis. Kita coba akan hapus gateway-nya di PC5. Lalu kita klik PC1. Lalu kita ke desktop. Lalu kita tulis tracer 192 atau kita fungsikan ke IP address tujuan. Di sini saya akan ke PC 3. Terlihat di situ ada satu gateway. Lalu saya akan mencoba untuk mencari gateway dari PC1 ke PC PC5. Terdapat dua gateway yang berbeda tentunya. Lalu coba kita lihat ke PC2.
ke desktop, terus komen. Kita begitupun juga kita akan melihat ada atau tidaknya gateway. Kita lihat dari PC 2 ke PC 5. Terlihat ada satu gateway, dan gateway yang kedua mengalami error karena tadi PC 5 itu tidak memiliki gateway. Lalu kita close. Kita coba ke PC 3, kita lakukan yang sama. Kita akan cek untuk gateway ke PC 6. Maka tidak ada, bisa dilihat karena kedua PC tidak memiliki gateway. Maka terjadi error. Begitupun juga yang gateway kedua dari PC 6 tidak ada karena kedua PC-nya tidak sama-sama memiliki gateway. Maka cukup sekian tutorial subnetting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.